Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Sukanya sama yang pening-pening. Ara cukup paham akar itu. Itu adalah ekspresi yang selalu ditujukan atasan kepada bawahannya agar mereka segan dan tidak bersikap seenaknya. Ara hanya senyum-senyum sendiri berjalan di samping Franz, sebenarnya ingin tertawa. Tapi tak tahu harus apa karena ekspresi Daddy galaknya sangat lucu. Langkah Franz terhenti saat beberapa staf menghampirinya, lalu mereka berbincang sedangkan Ara yang berdiri di sebelah Franz itu menatap sekeliling. Banyak sekali wanita yang berpenampilan glamor di kantor Franz, tapi tak ada satupun tatapan mereka yang menyukai Ara. Jelas sekali tak sukanya. Ara memeluk lengan Franz dengan manja dan bersandar nyaman sambil berdiri pada Franz, apalagi dia yang hanya sebatas bahu Franz. Tentu lengan Franz sangat nyaman untuknya bersandar. Sola menyatakan bahwa Franz itu miliknya. Ara tertawa saat dia hanya menikmati ekspresi wajah Franz yang terus saja berubah pada setiap stafnya. Jangan gitu, Daddy makin jelek, kekeh Ara dengan beraninya di depan begitu banyak orang sambil tertawa. Ara, nanti bercandanya sama Daddy. Sekarang Daddy lagi kerja, tegas Franz selalu mengelus kepala gadis majanya sambil terus mendengarkan penjelasan stafnya. Saat mereka sampai di dekat ruang rapat, Ara langsung menutup mata Franz dan kembali menarik Franz keluar. Ada apa? Tanya Franz hangat menatap Ara sepenuhnya. Daddy mau rapat apa cuci mata? Ketus Ara tentu saja secara spontan. Franz kembali menatap ke dalam semua orang yang sudah duduk diam menunggu mereka. Tapi akhirnya Franz paham saat melihat pakaian para wanita yang hadir di sana, apalagi pose duduknya. Ya rapat dong, Ra. Kalau yang begitu udah biasa, tapi cukup menggoda sih, gagah Franz dengan sengaja menatap ke dalam lagi. Karena Franz berdiri di ambang pintu, sedangkan Ara tepat di balik pintu, satu lagi yang tertutup. Mau ngapain? Larang Franz memegang tangan Ara saat gadis kecil itu hendak menarik turun dress yang dipakainya. Ara juga bisa gitu, gak usah lihat orang lain. Kesal Ara menatap Franz marah. Astaga, Franz mengelus pelipisnya, labil sekali gadis yakalnya ini. Berbuat tanpa berpikir. Daddy gak boleh lihat yang begituan, tegas Ara menatap Franz tajam seperti sebuah ancaman sampai Franz tertawa. Kenapa? Tanya Franz pura-pura bodoh. Pokoknya gak boleh, kata Ara menghentakkan kakinya. Iya deh, tapi kalau udah nikah, janji ya bakalan kasih Daddy semua, senyum menggoda Franz. Oga, gak mau, ketus gadis kecil itu memangku tangannya. Tadi Daddy lihat orang lain marah, nanti Daddy lihat gak mau, terus Daddy harus apa? Kata Franz berbelit-belit. Ih, sama Daddy mah ribet. Sebal Ara dan memilih pergi saja, tapi pada boleh sama Franz. Ayo, ikut Daddy, biar kamu gak punya pikiran jelek terus tentang Daddy. Kata Franz selalu memasuki ruang rapat di mana di dalamnya sudah begitu banyak orang menunggu. Ara semakin tak mau melepaskan genggaman tangan Franz saat mereka berjalan menuju meja paling ujung. Entah karena canggung atau malu, Franz pun tak tahu. Franz menarik kursi dan mempersilahkan Ara duduk di sampingnya dan rapat pun dimulai. Pakailah ponsel Daddy, kata Franz memberikan ponselnya dan sebuah earphone ke Ara yang dengan senang hati Ara terima. Ara mulai sibuk dengan ponsel Franz tanpa Franz tahu apa yang sedang dilakukannya. Pria itu sibuk dengan rapat yang sedang dipimpinnya. 1 jam kemudian, Ara sudah bosan bermain ponsel. Dia meletakkan ponsel di atas meja dan menyandar menatap semua orang yang tengah fokus saling bertanya, menjawab dan menjelaskan masing-masing termasuk Franz. Lalu Ara ikutan menatap layar monitor.
Ara jadi mengantuk karena bosan. Kak jahat, Ara mau tidur, kata Ara berbisik pada Ray di sampingnya yang juga fokus pada layar monitor. Ray tersenyum menatap gadis nakal kesayangan Franz itu saat merengek, jadi sekarang dia tahu alasan kenapa gadis nakal ini bisa meluluhkan hati Franz. Ya udah, bilang sama Dedi kamu gih, cuek Ray. Dedi lagi kerja, Ara nggak mau ganggu, bisiknya lagi. Emang kau pikir aku sedang bermain? Jawab Ray cuek lalu kembali menatap layar monitor yang menyala dan mendengarkan Franz yang menjelaskan. Ekspresi Ara berubah sedih dan cemberut tanpa disadari orang lain kecuali Ray. Karena memang Ara menghadap ke arah Ray sepenuhnya, orang lain mana lihat karena semua orang fokus pada Franz dan layar monitor. Ray sudah berusaha untuk cuek dan tidak menatap Ara, tapi ekspresi sedihnya benar-benar membuat hati Ray goyah sampai iman super cueknya luntur. Hufftttt, Ray akhirnya melepaskan jas yang dipakainya lalu membentangkannya di atas meja di depan Ara. Tidurlah saja di sini, kalau keluar maka nggak mungkin, bisik Ray lagi lalu dengan berani mengelus kepala Ara yang sudah memejamkan mata itu menjadikan kedua tangannya bantal. Sejenak Ray melamun sambil terus mengelus kepala Ara sampai seruan hati nurani menyadarkannya dan segera berhenti mengelus kepala Ara. Gadis nakal itu memang memiliki sesuatu hal yang berbeda dalam dirinya sehingga orang lain begitu dengan mudah menyayangi bahkan jatuh cinta padanya. Franz kembali ke meja untuk mengambil pulpennya, tapi saat Franz melihat gadis nakalnya sudah tertidur malah rasa sayang yang langsung bergemuruh di hatinya. Franz seperti mengabaikan semua orang di tengah rapat yang tengah berlangsung, berdiri di samping Ara dan mengelus penuh kasih sayang kepala Ara yang sudah tertidur pulas itu. Bahkan dari cara dan sikap Franz saja sudah menggambarkan dengan jelas seberapa Franz menyayangi gadis kecil itu. Selesai rapat, Franz mengangkat Ara yang masih tertidur itu ke pelukannya lalu menidurkan Ara di kamar yang ada di ruang kerjanya. Franz menyelimuti Ara lalu mengecup pucuk kepala Ara dengan sayang. Entahlah, Franz merasa dirinya sangat menyayangi Ara, semakin hari rasa sayangnya terus bertambah pada gadis kecilnya. Lalu Franz menutup pintu setelah keluar dan bekerja kembali. Dedi, sapa Ara berdiri di depan Franz dengan ceria. Udah bangun, senyum lebar Franz menatap Ara. Udah, Ara udah cuci muka dan bersih-bersih juga, kata Ara. Ara mau pulang Dedi, kata Ara dengan imutnya meletakkan kedua tangannya ke belakang dan bergoyang-goyang pelan sambil menatap Franz karena sudah hampir jam 3 sore. Ayo kita pulang, setuju Franz langsung menutup laptopnya. Emang kerjaan Dedi udah siap? Tanya Ara. Udah, ayo pulang tapi kita makan dulu ya, kata Franz menggandeng Ara keluar. Dedi, Ara mau sekalian pamit sama Dedi, ucap sambil terus berjalan dengan Franz. Kamu mau kemana Ara? Tanya Franz berhenti berjalan. Mau pamit kemana? Ulang Franz lagi penuh intimidasi. Jawab, kata Dedi. Kata Franz lagi berhenti berjalan di tengah ramainya orang lalu memegang bahu Ara penuh keseriusan. Ya pamit pulang, teriak Ara berjinjit tepat di telinga Franz sambil tertawa tak peduli tatapan banyak orang seolah hanya ada mereka saja. Lalu lari sebelum dieksekusi mati oleh Franz.
Ara, dingin ucapan Franz menarik dari belakang kerah baju gadis kecil itu saat dia baru berlari beberapa langkah. Franz membalikkan Ara ke arahnya lalu menyentil kening Ara. "Kau berani bermain-main dengan Daddy?" tanya Franz tersenyum kecut. Ara canda Daddy, takut Ara mengelus-ngelus dada Franz. Lalu Franz dengan cueknya meninggalkan gadis kecil itu sendiri dan berjalan duluan. "Hai, kakak ganteng," sapa Ara pada manajer yang tadi juga sempat dilihatnya yang dibalas senyuman manis tanpa gula oleh pria itu. Terkejut Ara saat seseorang meraih pinggangnya begitu saja. "Dasar mata keranjang," omel Franz berjalan cepat tapi masih terus menggandeng Ara sampai gadis kecil itu sedikit kesusahan mengimbangi langkahnya. "Ini mata transparan Daddy, sukanya sama yang bening-bening," kekeh Ara tanpa takut, lalu ikut meletakkan sebelah tangannya di pinggang Franz. "Daddy colok ya nanti mata kamu," ucapan Franz spontan. "Nanti Ara buta," jawab gadis kecil itu dengan polosnya tanpa menyadari kecemburuan Franz. "Lihat yang bening dikit lengket, dasar sampah." Keluar sudah mulut pedas Franz. "Berarti Daddy pemulung soalnya bawa sampah." Hahaha, tawa gadis nakal itu membuat hampir semua orang menatapnya di lantai dasar karena mereka belum keluar perusahaan. "Sampah apa yang Daddy bawa?" emosi Franz. "Ya Ara," jawab Ara. "Emang kamu sampah?" tanya Franz datar. "Lah kan Daddy yang bilang tadi," jawab Ara tanpa beban. Franz tersenyum lebar lalu merapatkan Ara ke tubuhnya mengelus dengan sayang kepala Ara. "Ya kali gadis nakal Daddy yang cantik ini sampah, ada yang berani bilang Daddy bunuh," kata Franz memperlakukan Ara hangat. "Wih, bukannya Daddy yang bilang," cibir Ara menatap Franz lagi saat mereka sudah di lobi. "Makanya jangan bikin Daddy marah, soalnya mulut ini susah direm kalau udah ngegas," kata Franz memberikan isyarat pada Ara. "Nggak peduli Wik," Ara langsung berlari masuk mobil Franz saat pengawal memberhentikan mobil tepat di depan mereka. "Wah, Daddy, Daddy," panggil dan senyum manja Ara lagi menghampiri Franz yang masih berdiri di tempat yang sama setelah kembali lagi tak jadi masuk mobil. "Daddy, Ara mau coba bawa mobil Daddy boleh?" tanya Ara menatap Franz penuh harap. Franz tersenyum kecut tak merespon permintaan gadis nakal itu lalu langsung menuju mobilnya. Daddy," manja Ara memegang lengan Franz tak membiarkan Franz memasuki mobil walaupun sudah membuka pintu. "Nggak, bahaya kamu tuh nggak bisa bawa mobil dengan baik dan benar," jawab Franz to the point menurut pengalamannya ketika Ara yang mengemudi dulu. "Ih, dasar pelit, bilang aja nggak mau minjemin Ara," ucap Ara memulai perdebatan. Franz mengelus pelipisnya lagi dan lagi rupanya berurusan dengan gadis kecil dan labil tak semudah yang Franz bayangkan. "Daddy bilang nggak boleh ya?" "Nggak Ra, bukan masalah pelit atau apa ini hanya demi keamanan paham." Jelas Franz berharap Ara mengerti. Ara merengek lalu tiba-tiba menedang ban mobil Franz dan berlari. "Ara!" Franz memegang tangan Ara yang sudah cemberut itu bahkan menepis tangan Franz berkali-kali. "Ara mau pulang naik taksi aja, kalau nggak sama pengawal Ara," ketus Ara menatap Franz. "Nggak, kamu harus pulang sama Daddy.
Dan apa kamu lupa Dedi kamu juga minta kalau harus Dedi yang nganterin kamu pulang, kata Franz. Biarin, Ara nggak mau pulang sama Dedi. Pelit, biarin aja nanti biar Dedi. Ara mikirnya Dedi laki-laki nggak bertanggung jawab, tinggalin Ara sendirian. Kata Ara jutek yang secara tidak langsung adalah sebuah ancaman untuk Franz. Ara, kamu ngerti dong maksud Dedi, bukannya Dedi pelit tapi. Hah, pokoknya Ara mau coba bawa mobil Dedi, kalau nggak Ara nggak mau pulang, kata Ara memangku kedua tangannya. Astaga, Franz mengelus dada dibuatnya. Oke, setuju Franz karena gadis kecil itu sangat ngotot sekali. Yi, sorak Ara langsung berlari kembali ke arah mobil dengan senangnya diikuti Franz. Nggak boleh ugalan ya, kata Franz menatap Ara sambil memasang sabuk pengaman untuknya. Baik Dedi, Ara langsung tancap gas full dari depan lobi perusahaan Franz sampai ke jalan raya. Ara, kali ini suara Franz terdengar sangat menggema di telinga Ara karena begitu keras. Ah, iya, manja Ara lagi membawa mobil dengan pelan saat sadar bahwa Franz sedang marah karena pria dewasa itu hanya memasang ekspresi dingin dan datarnya bahkan diam saja. Dedi, panggil Ara lagi karena Franz hanya diam menatap lurus bahkan tak pernah menatap Ara. Ih, maafin Ara, tadi Ara cuma coba laju mobilnya aja kok, kata Ara lagi yang tidak ditanggapi sama sekali oleh Franz. Di tengah perjalanan hujan pun turun dengan derasnya sehingga mempengaruhi jarak pandang Ara. Dedi, panggil Ara sesekali menatap Franz karena pria itu hanya diam saja dengan wajah dinginnya. Emosi karena terus dikacangin, akhirnya Ara memberhentikan mobil di tepi jalan yang sepi dan keluar dengan sengaja tak peduli walaupun di luar tengah hujan deras. Ara, teriak Franz melepas jas yang dipakainya lalu keluar mengejar Ara. Kamu ngapain? Tahu nggak kalau lagi hujan? Marah Franz memegang lengan gadis kecilnya di tengah derasnya hujan. Hujan deras, masuk sekarang, kata Franz menarik tangan Ara kembali ke arah mobil tapi Ara tidak mau. Ara, kali ini Franz membentak Ara karena sudah tak sanggup menahan emosinya. Franz tak memiliki cukup kesabaran untuk menghadapi segala tingkah gadis nakalnya yang belum dewasa selalu berbuat tanpa memikirkan konsekuensinya. Bersambung.